Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 10. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, salah satunya yaitu mengikuti pembelajaran daring. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai ke materi, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Jadi fungsi sosiologi mengenali gejala sosial di masyarakat itu apa saja, seperti itu ya. Nah, yang pertama, sejarah perkembangan dan konsep dasar sosiologi. Jadi awal kali istilah sosiologi ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Auguste Comte, sehingga beliau dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Nah, sosiologi ini lahir dari adanya gejolak sosial, efek revolusi industri, dan juga pada abad ke-19 ini juga banyak konflik yang terjadi di dunia yang mengakibatkan Auguste Comte merancang instrumen yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Nah, yang dinamakan sosiologi itu apa? Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat ya. Jadi kalau secara bahasa, sosiologi itu berasal dari bahasa Latin socius dan logos. Socius itu artinya teman, logos itu artinya ilmu. Jadi ilmu tentang teman ya, itu secara bahasa, secara ruang lingkup yang lebih luas itu bisa diartikan ilmu yang membahas tentang gejala-gejala sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Jadi objek kajian daripada sosiologi itu adalah manusia, karena yang dipelajari di sini adalah manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang manusia itu bukan sosiologi saja, namun letak perbedaannya di sini adalah sosiologi mempelajarinya dari aspek sosial, atau yang lebih disebut dengan sebutan masyarakat ya. Jadi interaksi sosial yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi atau kegunaan sosiologi ya. Ada beberapa fungsi kegunaan sosiologi, diantaranya yang pertama yaitu fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Rencana itu merupakan persiapan kita untuk di masa mendatang lah. Perencanaan sosial di sini maksudnya untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah saat terjadi perubahan. Jadi kita punya planning yang kita lakukan sekarang untuk kehidupan di masa yang akan datang, dan ini bersifat antisipatif atau mencegah sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Ini fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Yang selanjutnya fungsi sosiologi dalam penelitian. Penelitian itu apa? Penelitian itu bisa diartikan melihat, mengamati ya. Jadi penelitian itu usaha untuk meningkatkan ilmu kalau di sini. Nah, dalam sosiologi penelitian itu berguna untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan bermasyarakat ya, mengkaji gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat, karena masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Dengan adanya penelitian ini juga akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial dengan baik. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu fungsi sosiologi dalam pembangunan. Pembangunan di sini merupakan perubahan yang dilakukan terencana dan terarah ya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara spiritual maupun material. Jadi dalam pembangunan ini
fungsi sosiologi digunakan memberikan data sosial yang diperlukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Yang selanjutnya, fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Kalau kita artikan, masalah itu biasanya dianggap sebagai suatu kesulitan yang perlu diselesaikan ya. Kenapa masalah itu muncul? Biasanya karena adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan antara harapan yang kita harapkan dengan kenyataan yang terjadi, atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu biasanya bisa kita sebut dengan masalah. Nah, disebut masalah sosial ini ketika sesuatu tersebut dapat mengganggu keharmonisan di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pemecahan agar tercipta kestabilan keharmonisan di masyarakat. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi sosiologi ya. Ada 4 tadi. Kemudian yang selanjutnya, peran sosiologi. Ada beberapa peran. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset, kemudian sosiolog sebagai konsultan kebijakan, kemudian sosiolog sebagai praktisi, dan yang terakhir sosiolog sebagai guru atau pendidik. Sebab materi selanjutnya yaitu tentang gejala sosial. Kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan gejala sosial ya. Tadi sosiologi kan ilmu yang membahas tentang gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, gejala sosial itu dapat diartikan sebagai masalah sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala sosial ini juga dapat diartikan sebagai fenomena sosial ya. Jadi suatu masalah yang ada di masyarakat dalam berbagai bidang ya. Nah, faktor penyebab gejala sosial ini ada 2 macam. Yang pertama itu faktor kultural, yang kedua faktor struktural ya. Faktor kultural ini contohnya diantaranya seperti kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang dan sebagainya. Sedangkan faktor struktural ini berarti yang memengaruhi fungsi atau struktur lembaga kemasyarakatan. Contohnya seperti penyuluhan sosial, kemudian interaksi antar individu dan lain sebagainya. Macam-macam gejala sosial ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi ya, berarti ini kaitannya dengan tingkat atau pendapatan seseorang. Akan mengalami gejala sosial jika antara pendapatan dengan kebutuhan yang kita butuhkan ini tidak seimbang atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan, seperti itu. Antara pendapatan dengan kebutuhan itu juga akan menyebabkan masalah ya, masalah ekonomi. Kemudian juga dalam bidang pekerjaan mungkin kesulitan untuk mencari pekerjaan sehingga menyebabkan pengangguran dan lain sebagainya. Ini contoh gejala sosial dalam bidang ekonomi. Kemudian budaya. Nah, budaya itu dapat diartikan sebagai hasil karya cipta manusia ya, yang ada di dalam suatu daerah atau suatu negara. Kalau kita lihat di negara kita sendiri di Indonesia ini memiliki banyak budaya yang bermacam-macam, dari Sabang sampai Merauke punya perbedaan, namun tidak menjadikan itu sebagai perpecahan ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu ya. Budaya bisa dilihat dari adat istiadat, kemudian pakaian, bahasa dan lain sebagainya. Nah, contoh di sini yang menimbulkan gejala sosial itu apabila peniruan budaya asing kan, karena budaya kan ada juga budaya Indonesia dengan luar negeri. Peniruan budaya asing yang negatif, kalau budaya itu positif ya tidak apa-apa, tetapi kalau negatif itu kan sebaiknya tidak ditiru. Kalau kita lihat zaman sekarang ini kan banyak yang sudah meniru budaya-budaya dari luar. Nah, ini harus disaring mana yang baik dan mana yang kurang baik. Kemudian contohnya yang lain juga kenakalan remaja di sini itu termasuk dalam bidang budaya. Selanjutnya gejala sosial lingkungan alam, ini kaitannya dengan kesehatan ya, bisa berupa penyakit yang menular ataupun pencemaran lingkungan, itu juga akan menimbulkan
gejala-gejala sosial ya, pencemaran lingkungan, contohnya limbah yang dibuang ke sungai juga akan memengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar sungai tersebut atau daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada psikologis atau yang berkaitan dengan jiwa. Nah, gejala sosial yang timbul dalam bidang psikologis contohnya disintegrasi jiwa, jadi yang keadaan jiwa yang sudah tidak bisa terkontrol lagi ya. Kemudian juga contohnya lain aliran ajaran sesat, karena zaman sekarang ini sudah banyak aliran-aliran baru, muncul ajaran baru tapi yang tidak sesuai dengan akidah. Selanjutnya contoh gejala sosial dalam masyarakat, ini yang pertama yaitu kemiskinan. Ini juga merupakan masalah di negara kita yang perlu diperhatikan ya. Nah, kemiskinan itu ada dua macam, ada absolut dan relatif. Kalau kemiskinan absolut ini yang sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya lagi ya, dalam arti pendapatannya sangat kurang dengan kebutuhannya. Kemudian kalau relatif ini bisa memenuhi kebutuhan namun masih merasa kurang. Yang selanjutnya ada masalah kependudukan. Kita tahu bahwasanya negara kita Indonesia ini merupakan negara yang banyak penduduknya ya, ratusan jiwa, tetapi tidak rata persebarannya. Contohnya di Pulau Jawa ini paling banyak penduduknya atau padat ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dampak gejala sosial, ini ada yang positif dan juga ada yang negatif. Dampak positif ini ketika gejala sosial yang ada ini disikapi dengan baik ya, diimbangi dengan perubahan sosial, itu akan memberikan dampak positif bagi kita. Sedangkan dampak negatif ini seseorang yang tidak bisa menerima perubahan atau belum bisa menerima perubahan tersebut yang ada di diri kita atau di masyarakat kita. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.